Terkait aduan masyarakat tadi, khusus di internal kita misalnya, itu cukup banyak, jumlahnya ribuan. Dan catatan kami di internal kepolisian misalnya, pengaduan ketidakpuasan masyarakat karena apa? Karena melihat pelayanan kita. Terus terang memang sangat prihatin gitu. Di tengah-tengah kebahagiaan kami bisa menghadiri acara ini, Ketua FKMTI Pak Supardi Kendi Budiarjo justru ada di tahanan Rutan Salemba. Beliau yang dulu menandatangani MOU antara FKMTI dengan Satgas Saber Pungli ini, Pak Mugiarto saat itu, hari ini mengalami proses dikriminalisasi, ya, ditahan di Rutan Salemba. Ini juga tidak lepas dari upaya untuk membersihkan masalah saber pungli di lingkungan penegakan hukum bidang pertanahan. Yakini pungli-pungli itu banyak terjadi, diantaranya karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Ya. Dan itu bisa dibuka manakala masalah warga ini dibuka. Dan kami sudah meminta agar adu data saja atas kepemilikan itu secara terbuka. Bahkan Pak Budiharjo ini sudah datang ke Pak Mahfud MD. Ya. Pak Mahfud MD sudah mendapat berkasnya. Bahkan kami secara resmi sudah minta perlindungan hukum melalui Satgas Saber Pungli. Alih-alih kami mendapat perlindungan, malah terakhir justru masuk penjara. Yakini pungli-pungli itu banyak terjadi, diantaranya karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Ya. Dan itu bisa dibuka manakala masalah warga ini dibuka. Dan kami sudah meminta agar adu data saja atas kepemilikan itu secara terbuka. Bahkan Pak Budiharjo ini sudah datang ke Pak Mahfud MD. Ya. Pak Mahfud MD sudah mendapat berkasnya. Bahkan kami secara resmi sudah minta perlindungan hukum melalui Satgas Saber Pungli. Alih-alih kami mendapat perlindungan, malah terakhir justru masuk penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami bisa memenuhi undangan dari tim Saber Pungli, ya, Sabu Bersih Pungutan Liar, yang memang dikomandani oleh Irwasum. Tadi kami menyimak dengan baik sambutan dari Pak Irwasum, Bapak Komjen Ahmad Doviri, yang telah memberikan arahan-arahan, termasuk pesan dari Pak Menko Polhukam. Yang menarik tadi, pesan beliau adalah bahwa pungutan liar atau pungli ini telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan menarik pula tadi arahan dari Pak Irwasum, Pak Ahmad Doviri, bahwa ke depan kerja-kerja dari Saber Pungli ini harus lebih spesifik, artinya tematik, sehingga akan dapat dihasilkan capaian yang maksimum dalam proses pemberantasan pungutan liar. Nah, dalam kesempatan hari ini kami yang pertama memang bahagia, bersyukur bisa menjadi mitra dari FKMTI, kami dari Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, yang memang sejak 2019 kami taken MOU, ya, kerjasama dengan Saber Pungli, ya, tim Satgas Saber Pungli, yang saat itu kerjasama kita dengan Pak Komjen Mugiarto, ya, di 2019. Dan memang periode kerjasama kita 5 tahun, berarti ini sudah jalan tahun keempat kita, ya. Iya, sampai tahun 2020. Tinggal 1 tahun lagi kerjasama kita, sampai akhirnya Pak Ahmad Doviri sekarang kan menjadi Irwasum dan otomatis kemudian menjadi Kepala Satuan Tugas dalam proses pemberantasan saber pungli. Jadi kami terima kasih, bersyukur bisa hadir dalam acara yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan ada sumbangsi pemikiran yang nantinya juga kami bisa sampaikan dalam proses fokus grup diskusi di dalam proses evaluasi kinerja saber pungli. Namun yang kedua, kami terus terang memang sangat prihatin begitu. Di tengah-tengah kebahagiaan kami bisa menghadiri acara ini, Ketua FKMTI Pak Supardi Kendi Budiarjo justru ada di tahanan Rutan Salemba. Beliau yang dulu menandatangani MOU antara FKMTI dengan Satgas Saber Pungli ini, Pak Mugiarto saat itu, hari ini mengalami proses dikriminalisasi, ya, ditahan di Rutan Salemba. Ini juga tidak lepas dari upaya untuk membersihkan masalah saber pungli di lingkungan penegakan hukum bidang pertanahan. Karena mafia tanah itu luar biasa, dan di antara proses permainan dari mafia tanah itu memang ada pungutan-pungutan liar yang ini menjadikan masyarakat, ya, rakyat tidak lagi memiliki kedaulatan tanah. Layanan-layanan dari aparat pemerintah khususnya BPN yang semestinya bisa maksimal memberikan sertifikasi terhadap hak kepemilikan rakyat, sehingga tidak terjadi lagi tumbang tindih hak tanah-tanah rakyat. Nah, ini menjadi terkendala karena adanya pungutan-pungutan liar.
Dan saya perlu sampaikan bahwa saya juga kuasa hukum Pak Budiarjo. Saya mendampingi kasus itu dan baru kemudian diketahui masalah-masalah dalam proses pelayanan di bidang pertahanan. Di antaranya adalah sulitnya kita mendapatkan transparansi dan akuntabilitas terkait girik-girik yang berada di dalam warkah-warkah surat-surat di BPN. Jadi ketika masyarakat meminta informasi terhadap warkah BPN yang sebenarnya itu kan nasab atau asal-usul tanah itu bisa diketahui. Jadi tanah ini asal dari mana, dibeli dari siapa, dulu giri apa, atau kalau sudah jadi sertifikat nomor berapa, kemudian berpindah kepada siapa saja, itu kan sebenarnya sudah diketahui di dalam warkah. Dan ini sebenarnya menjadi hak publik, sehingga orang yang punya tanah akan membeli atau menambah tanah itu jadi yakin bahwa tanah itu tidak ada masalah atau tidak tumpang tindih dengan tanah yang dimilikinya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus sengketa tanah yang terjadi di lingkungan pertanahan. Nah, ini yang terjadi adalah yang menimpa pada Ketua FKMTI yang juga mitra dari Satgas Sabar Pungli ini. 2006-2007 beli tanah, tiba-tiba 2010 April itu dikuasai oleh Agung Sedayu Group melalui PT Sedayu Sejahtera Abadi. Sudah bikin laporan juga, dan nanti mudah-mudahan ada kesempatan saya ketemu dengan Pak Ahmad Doviri karena beliau selaku Irwasum ternyata banyak juga kinerja ya aparat atau teman-teman di kepolisian yang perlu kita evaluasi bersama. Di antaranya adalah pelaporan dari kasus Pak Budiarjo tidak jalan, sudah ada gelar perkara dan ada rekomendasi seluruh penyidik yang menangani kasus SK Budiarjo saat melaporkan ke Polda itu terbukti melakukan pelanggaran etik yang semestinya kan berarti menunjukkan ada problem dalam penanganan pelaporan kasus Pak Budi. Tapi ternyata justru Pak Budi yang dilaporkan balik oleh Sedayu, oleh grup Agung Sedayu Group ini justru sekarang hari ini di penjara di Rutan Salemba. Nah, saat itu sebenarnya kami sudah meminta bahwa harusnya Direktur PT Sedayu Sejahtera Abadi yang saat itu adalah Alexander Halim Kusuma ini harusnya dihadirkan dalam proses penyidikan dan termasuk di dalam pengadilan. Tapi nyatanya Alexander Halim Kusuma tidak pernah dihadirkan, padahal dialah Direktur Sedayu Sejahtera Abadi kala itu. Di 2010 ketika tanah dari Ketua FKMTI yang merupakan mitra dari Satgas Saber Pungli ini, tanahnya dirampas, 5 konternya dicuri, Ketua FKMTI ini kemudian mengalami pemukulan tapi dilaporkan tidak proses. Dan masalah 5 kontainer dicuri itu jelas-jelas pidana, tidak akan ada perbedaan pandangan. Kalau orang curi kontainer itu pidana, udah nggak ada perbedaan pandangan. Tapi justru berkasnya malah hilang. Dan sudah dilakukan evaluasi, ada pelanggaran etik. Dan nama-namanya juga sudah sering kali kami sampaikan. Makanya kami melihat ada celah bahwa dimungkinkan adanya pungli baik oleh oknum aparat pemerintah, sebagaimana tadi pidato Pak Mahfud MD yang dibacakan oleh Pak Ahmad Doviri kan. Ada juga oknum non pemerintah. Nah, kami mensinyalir bahkan meyakini bahwa pungli-pungli itu bisa juga pemberian-pemberian dan gratifikasi yang ini sejalan dengan MOU yang dilakukan oleh FKMTI dengan Satgas Saber Pungli ini, di mana kita melakukan kerjasama itu dalam 4 core utama ya. Pertama, tukar menukar informasi, baik informasi yang terbuka maupun yang sifatnya rahasia. Yang kedua, koordinasi baik terkait kinerja pencegahan maupun penindakan. Yang ketiga, kita mendapatkan bantuan teknis dalam proses melakukan aktivitas saber pungli ini ya, sapu bersih pungutan liar ini. Dan terakhir ya, kita juga diberikan akses untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberantasan pungutan liar ini. Nah, kami melihat unsur pungli itu terjadi manakala tidak ada transparansi, tidak ada keterbukaan. Maka ketika tidak ada keterbukaan, tidak ada akuntabilitas, tidak ada pertanggungjawaban publik dari lembaga atau kementerian atau kinerja dari pemerintah. Nah, di antara yang menyebabkan itu diantaranya adalah masalah warkah yang tidak dibuka publik dengan dalih itu adalah rahasia negara, berdalih dengan peraturan di internal BPN. Sehingga menimbulkan pungli di situ. Nah, disitulah yang kemudian terbuka ya ruang gelap untuk pungli. Jadi orang yang punya akses asal kasih duit bisa dibukakan warkahnya. Kalau yang nggak ngasih pungli nggak dibukakan. Atau orang ngasih duit itu jangan ya dibuka warkahnya karena dia lawan saya. Akhirnya apa? Orang yang berhak yang harusnya dapat akses terhadap warkah yang datanya itu penting untuk memastikan hak dia atas tanahnya nggak dibuka.
Nah, maka itu kami nanti akan mengusulkan dua hal. Yang pertama, perbaikan kinerja. Yang kedua, terkait norma. Nah, norma ini diantaranya adalah kita usulkan kalau problem daripada pungli itu dibuka karena normanya, ya, ini semestinya harus diperbaiki atau bahkan semestinya dihapus. Nah, itu yang kita usulkan. Misalkan dalih bahwa itu rahasia negara harusnya dihapus. Nggak ada warkah kok rahasia negara. Rahasia negara itu ya informasi intelijen di BIN, itu wajar rahasia negara. Membahayakan. Lah kan ini kan informasi sebenarnya menjadi hak publik, hak rakyat. Iya. Nah, Pak Tarman mau beli tanah, ingin meyakinkan tanah ini riwayatnya bagaimana? Iya. Ke BPN kan, tanya riwayat kan, nasab dari tanah, asal usulnya dari mana? Betul. Dulu siapa yang pertama beli, orang kedua siapa, orang ketiga. Iya. Kan itu jelas, sehingga Pak Tarman kalau mau beli tanah menjadi firm, menjadi yakin, oh ini nggak bermasalah. Lah kok ini nggak bisa dibuka? Nah, disitulah jadi peluang pungli-pungli itu bisa masuk, gitu loh. Nah, itu kembali kepada persoalan tanah, masalah pungli di sektor pertanahan ini, khususnya di fokusnya FKMTI di korban mafia tanah ini. Kami meyakini pungli-pungli itu banyak terjadi, diantaranya karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas, ya. Dan itu bisa dibuka manakala masalah warkah ini dibuka. Dan kami sudah meminta agar adu data saja atas kepemilikan itu secara terbuka. Bahkan Pak Budi Harjo ini sudah datang ke Pak Mahfud MD. Iya. Pak Mahfud MD sudah mendapat berkasnya. Bahkan kami secara resmi sudah minta perlindungan hukum melalui Satgas Saber Pungli. Alih-alih kami mendapat perlindungan, malah terakhir justru masuk penjara. Gitu. Dan tentu saja masalah paling penting adalah kita butuh komitmen dari negara, dari pemerintah. Karena kalau benar ya kita mau membersihkan Saber Pungli ini, termasuk juga kalau mafia tanah itu menggebuk ya. Gebuk katanya. Gebuk mafia tanah, iya. Kata Jangan Presiden tanggung-tanggung, jangan yang kecil yang digebuk. Jangan yang puli yang ecek-ecek yang dikejar, tapi yang mafia besar seperti yang dihadapi klien kami itu tidak disentuh. Dan saya ingatkan kepada Agung Sedayu bahwa kasus ini sudah diketahui publik, sudah menjadi informasi publik, sudah menjadi perkara publik. Dan kami akan melanjutkan perjuangan klien kami karena SK Budi Harjo itu tegas menyatakan dia ingin hukum ditegakkan, tanahnya kembali, orang yang merampas tanahnya juga harus diproses hukum. Yang dalam hal ini tentu saja kita sudah ketahui yang bertanggung jawab adalah Sedayu Sejahtera Abadi, yang satu direkturnya adalah Halim Kusuma, Alexander Halim Kusuma. Demikian, dan ini ada pengakuan beberapa hal yang terjadi pungutan liar yang mungkin bisa jadi evaluasi bersama, dan nanti kita akan ajukan dalam forum diskusi yang sifatnya terbatas. Silakan Pak Niko dulu atau Pak Tarman dulu? Ya, jadi selama di Rakernas evaluasi Rakernas ini kami banyak menerima manfaat, tetapi kami akan sedikit memberikan evaluasi lagi. Contohnya seperti banyak sekali pungli-pungli yang mungkin diberikan kesempatan karena pemerintah dalam hal ini BPN masih memberlakukan peraturan menteri dengan menutup warkah hanya diperlihatkan kepada 3 institusi saja. Ada baiknya untuk menghilangkan pungli-pungli yang akan terjadi di kemudian hari, kerangka peraturan itu harusnya dibongkar, dirubah, yang mungkin seharusnya sudah tidak layak lagi dipergunakan hari ini. Kemudian dengan sistem digitalisasi yang dilakukan oleh BPN, ada baiknya juga memiliki jangka waktu. Nah, ini saran ini untuk menghindari pungli-pungli yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, karena dengan rangka waktu masyarakat mendapatkan kepastian sehingga tidak perlu memberikan sesuatu kemudian diberikan kesempatan kepada oknum-oknum untuk dimanfaatkan melakukan pungli. Dari kami korban mafia tanah itu saja masukannya. Terima kasih. Baik, dan hari ini juga anggota FKMTI dari Kalimantan Selatan juga hadir, Bulani, yang tadi juga sudah menyampaikan pandangan di acara yang berbahagia ini. Silakan Bu, silakan disampaikan. Ya. Tadi kok bisa menyampaikan itu gimana latar belakangnya? Silakan. Oh, terima kasih ya kan. Latar belakangnya karena ini judulnya Saber Pungli ya kan. Ya. Yang saya alami ini benar-benar pungli itu ya kan nggak jauh-jauh dari ada di oknum-oknum ya.
Jadi benar Pak Mahfud bilang tadi kan ada oknum aparat dan non aparat tadi. Iya, ya kan. Jadi ada itu ditemuin dari kalau di aparat APH ya kan. Karena kasus saya ini juga kasus ada pidananya ya kan. Dari kita mau membuat laporan di SPKT. Kalau infonya ya kan. Kalau tidak punya duit ya kan tidak bisa naik ya. Nah, mulai dari situ dan saya coba beberapa kali memang dengan kekuatan biasa nggak bisa. Tapi karena kemarin itu saya kebetulan program 100 harinya Pak Lis Kapolri baru yang mau jalan kami kan. Nah, tapi ya kan di tengah perjalanan itu setelah gelar pertama awal gelar kan. Karena waktu itu pasal 263, 264, 266, 385 ya kan. Itu setelah digelar. Pasal klasik kasus tanah itu ya kasus tanah. Pak Budi juga kena itu. Oh ya, makanya Pak Budi lebih parah lagi kan. Pak Budi beliau yang punya juga. Saya juga sempat laporkan ke ini ke Krimsusnya Polda Pak. Katanya pencemaran nama baik kata undang-undang ITE ya kan seperti itu kan. Tapi ya syukurlah dengan bukti-bukti yang ada saya bisa ini. Ternyata dalam pengurusan tadi masih banyak kita temuin hal-hal ya kan oknum-oknum ya, kita nggak bicara institusinya tapi bicara oknum yang dimana sudah terang-terangan ya kan, tidak menutup-nutupi ya kan, meminta kepada kami sebagai masyarakat ya kan, kalau dengan masyarakat yang sudah susah ya kan, terus kami ini dan waktunya mendadak-dadak itu kami nggak bisa menyanggupi ya kan, tapi ya sudah kami laporkan juga ke Propam Mabes ya kan ya. Harapan terakhir kepada Saber Pungli sekarang kan dikomandani oleh Pak Ahmad Doviri. Ya kan. Komandan baru dilantik belum lama lah. Kami berpesan kepada beliau ya kan. Mudah-mudahan dengan adanya ini ya kan, kami masyarakat khususnya di daerah ini kan sangat terbantu, tapi benar-benar bekerja maksimal. Karena oknum ini sangat licin dan sangat agak susah tersentuh. Karena diduga ya, itu mereka bekerja sistemik dan saling melindungi. Ya, saya rasa. Tapi kita dengan tadi pemaparan tadi, harapan kita sebagai masyarakat kayaknya saya sudah berharap Kalsel tidak ada lagi. Hal-hal seperti itu. Dan Indonesia lah, khususnya juga baik itu di Mabes, baik itu dimanapun ya kan, kita masyarakat itu aman ya kan, jadi silahkan mau melapor mau apa ya kan, karena ada kita diawasi sama Saber Pungli. Mungkin seperti itu ya kan ya. Dan insya Allah kalau kami nanti akan ada rencana, mudah-mudahan bisa diterima juga, kita bisa audiensi secara khusus ya dengan Pak Ahmad Doviri ini, agar hal-hal yang kami temukan dalam mitigasi lapangan di FKMT itu bisa kita sampaikan secara langsung, dan kita juga sudah punya kerangka acuan bagaimana memahami modus operandi pungli-pungli di lingkungan pertanahan, di mafia tanah begitu ya. Khusus lagi di kasusnya Pak Budi. Pak Budi itu ya luar biasa Pak Budi ya. Kita tolong Pak biar bisa segera beliau selesai dengan baik. Lagi pula biar korbannya cukup Pak Budi, jangan sampai merembet ke yang lain-lain. Apalagi kayak saya ini seorang lansia ya kan. Makanya kita memohon supaya bisa tidak lagi ada anak cucu kita bebas dari pungli, bebas dari mafia tanah. Dari mafia tanah. Terima kasih.